Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tahapan editing yang kedua ya. Kemarin kita akan membahas tentang tahapan editing dalam dunia broadcast. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan editing dalam dunia film ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan editing dalam dunia film. Kalau di sini saya lihat ada 8 tahapan. Yang pertama adalah logging. Logging ini adalah mencatat dan memilih gambar yang kita pilih berdasarkan timecode yang ada dalam masing-masing kaset berdasarkan strip continuity report atau catatan timecode ya. Nah, ini logging ini sangat penting nih ya. Jadi kita harus mengecek dan mencatat serta melihat-lihat gambar yang kita pilih berdasarkan timecode ya. Kita sesuaikan sama, kalau di sini sekarang ya bukan kaset ya, tapi udah SD card. Nah, kemudian selanjutnya di tahapan kedua ada capturing. Nah, capturing ini adalah proses pemilihan transfer gambar yang terdapat dalam kaset videotape atau SD card ke dalam komputer. Nah, capturing ini proses pemilihan ya, jadi jangan sampai kalian ngedit ya dalam SD cardnya langsung atau dalam hard disk. Biasakan pindahkan dulu, atau prosesnya disebut capturing, pindahkan ke video atau gambar yang ingin kita edit gitu ya. Jadi masukin video yang udah pengen kita edit ke komputer untuk editing. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga ada offline editing ya. Kalau offline editing ini dia proses pemilihan, selection, dan penyusunan shoot atau juxtaposition sesuai dengan susunan skenario tanpa menerapkan efek-efek tertentu. Ya, di sini maksudnya juxtaposition adalah jenjang urutan shoot di dalam film yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk offline editing sendiri sebenarnya dia hanya memasukkan video-videonya ya ke timeline editing, jadi nggak ada efek-efek tertentu. Mungkin kalau untuk transisinya masih cut to cut gitu. Nah, untuk online editing ya, online editing ini proses penambahan efek-efek tertentu seperti efek transisi, efek warna, efek gerak, caption, dan efek-efek lainnya sesuai dengan kebutuhan cerita. Nah, jadi kalau untuk udah masuk ke online editing, dia udah ngasih efek-efek kayak transisinya, mungkin tambahin deep to black, deep to white ya, dissolve, fade. Kemudian kalau efek warna dikasih lumetri color, kemudian kalau efek gerak bisa pakai warp stabilizer, kemudian dikasih motionnya ya. Nah, kemudian juga ada caption. Kalau caption ini maksudnya adalah bisa juga title atau subtitle ya. Nah, kemudian efek-efek tertentu ya sesuai dengan kebutuhan, kayak misalnya mungkin ada lagi film perang tembak-tembakan, nah itu biasanya pakai efek peluru atau efek ledakan ya. Selanjutnya di tahapan yang kelima ada sound scoring. Nah, proses pemilihan materi audio seperti ilustrasi musik, atmosfer, dan sound effect sesuai dengan kebutuhan cerita. Nah, untuk sound scoring ini biasanya disesuaikan. Misalnya kalau kita lagi sound scoringnya adalah ilustrasi musik. Nah, biasanya kalau yang film-film besar itu udah pakai orkestra ya. Jadi kayak misalnya film Avenger ya. Jadi sekalian nonton si sound scoring ini juga membuat ilustrasi musiknya. Kemudian nanti masuk ke atmosfer. Kalau atmosfer ini biasanya masuknya ke Foley artist. Jadi nanti Foley artist ini akan mendubbing suara-suara yang dibutuhkan sama atmosfernya. Nah, kemudian ada juga sound effect. Kalau sound effect ini biasanya bisa ngambil ya dari Foley artist, bisa juga dibuat secara langsung ya, karena kan sekarang udah banyak banget alat-alat elektronik yang bisa meniru suara aslinya gitu. Nah, kemudian masuk ke mixing. Tadi kan udah audio udah dibikin. Nah, untuk mixing sendiri adalah proses pencampuran dan pengaturan materi audio, mulai dari pengaturan level suara hingga pengaturan filler, ilustrasi musik untuk menekankan kondisi emosi tertentu. Nah, jadi untuk mixing ya, untuk mixing ini dia ngatur ya. Jadi jangan sampai suara atmosfernya, kemudian suara efek-efek ilustrasi musik dan sound effect ini bentrok sama suara dialognya.
Jadi harus diatur, jangan sampai ada yang terlalu kencang, ada yang terlalu pelan ya, disesuaikan sehingga bisa menekan kondisi emosi tertentu gitu. Nah, untuk yang tahapan ketujuh ada rendering, proses penyatuan seluruh format file yang ada dalam timeline menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah kan kalau untuk masukin ke timeline kan formatnya berbeda-beda ya, ada yang MP3, kita masukin video-video audio-audionya, kemudian ada formatnya MP4 ya untuk videonya. Nah itu dijadiin satu format ya. Contohnya kalau format terakhirnya nanti kita mau bentuknya MP4, nah itu disatuin jadi satu ya, kita campurin jadi satu kesatuan yang utuh. Nah kemudian tahapan terakhir yang 8 yaitu ekspor. Tahapan 8 ini proses pemilihan transfer atau hasil penyuntikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seperti VCD, DVD maupun kaset videotape, atau kalau yang sekarang biasanya dalam bentuk digital ya, biar kita mudah untuk memasukkannya ke YouTube ya atau ke sosial media yang lain. Nah itu untuk ekspor ya, jadi kita bisa nih proses pemilihan hasil penyuntikan ke dalam bentuk yang sesuai kita inginkan, itu untuk ekspor. Nah oke, mungkin itu aja. Jadi untuk penutupnya, menjadi seorang editor dalam film harus memperhatikan dan melakukan tahapan editing tersebut agar hasil video dapat maksimal. Nah jadi untuk tahapan-tahapannya bisa kita sesuaikan ya, jadi editing juga perlu tahapan-tahapannya, tidak hanya untuk ngedit doang tapi ada tahapan-tahapannya agar hasil video yang dikerjakan atau diedit ya dapat menghasilkan video yang maksimal. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.